Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar? Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Bart bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku, aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaik kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan makeover kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Helly dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu, gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa.
Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru, itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengurumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Bab santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku, "Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan?" "Ya, tentu. Aku sudah tak sabar." Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. "Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri?" Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. "Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli?" "Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu." Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. "Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan garis Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu." Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. "Guys, lihat siapa yang ada di sini." Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu, kau bisa dapatkan kembali. Tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. "Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea. Kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu." Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol.
Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea? Aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri, aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi norak demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh. Ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang.
Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeart Radio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong.
Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat, lebih dekat. Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, aku, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ilan bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia.
Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Queen di dalamnya dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya. Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar, aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Queen dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Hari Minggu yang indah, aku sedang membual kepada pengasuh Emma tentang petualanganku yang luar biasa. Ya ampun, itu luar biasa. Apa kamu tidak takut? Tentu saja tidak, ayah mengajariku. Kenapa kau masih di sini, Emmy? Bersiaplah untuk les pianomu. Oh, lagi-lagi ibu. Dia bergegas masuk mengambil telepon dari tanganku berkata, pergilah sekarang atau aku akan menghapus semua video ini. Oke, hapus saja. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membuat aku lebih peduli terhadap kayu-kayu yang membuat berisik itu. Lalu aku pergi ke kamarku. Selalu tentang balet, piano, dan biola. Ibu seperti apa yang memaksa anaknya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai? Aku tidak akan mundur kali ini. Lagi pula aku sudah punya backup online semua videoku. Dia tidak bisa mengendalikanku. Apa? Hah? Apa lagi? Aku berbalik dan melihat ibu berlutut. Tidak, tidak mungkin. Tadi pagi, suamiku masih... Ayah menderita stroke saat melakukan perjalanan untuk mengamati tambang permata. Dan mereka tidak dapat mencapai rumah sakit tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma sekedar ayahku, dia adalah sahabatku. Aku yakin berita itu sama sulitnya untuk dihadapi oleh adikku Briona. Karena dia selalu menjadi orang yang melakukan ekspedisi bisnis bersamanya. Dia adalah ayah terbaik yang pernah kami minta. Tapi dia sudah pergi, dan rasanya Emma dan Briona adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku sekarang. Baru minggu lalu ayah duduk di sini, di sampingku. Sayang, tidak baik kamu hanya berdiam diri di rumah dan bersedih. Kenapa kamu tidak pergi keluar dari sini selama beberapa hari? Dan pergi kemana? Minggu depan adikmu akan melakukan perjalanan ke tambang baru.
Kamu bisa ikut serta, aku yakin dia akan menikmati kebersamaan ini. Aku tidak tahu, aku tidak suka perjalanan bisnis. Aku yakin kau bisa melakukan beberapa petualangan saat berada di sana. Pasti ada pendakian dan hal-hal yang kau suka lakukan. Sejak kapan ibu mendukung hobiku? Dia pasti tidak ingin aku ada di sini ya. Jika itu yang dia inginkan. Baiklah kalau begitu, tentu saja. Kami sudah hampir terlambat untuk terbang ketika Briona menyadari dia lupa membawa paspornya. Aku menawarkan untuk tinggal bersamanya, tapi dia bersikeras bahwa setidaknya salah satu dari kami harus terbang. Dia bilang akan kembali tepat waktu untuk penerbangan berikutnya, dan kami akan segera bertemu. Jadi aku memeluknya sebagai ucapan selamat tinggal dan menuju ke gerbang. Sambil menunggu kedatangan Briona, aku sudah memesan sesi terjun payung, seperti yang direkomendasikan oleh resepsionis hotel. Hal itu tepat di depanku, tapi cuacanya sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah kamu yakin ini normal? 100% itulah yang membuatnya istimewa di sini. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk menikmati angin ini. Ini yang kamu sebut olahraga ekstrim ya kan? Ya, benar. Ayo. Jadi pada hitungan ketiga, aku terjun bebas. Itu adalah kegembiraan yang tak tertandingi. Sensasi yang luar biasa sampai aku membuka parasutku. Alih-alih melayang perlahan ke tanah, aku malah terbawa hembusan demi hembusan angin. Lalu aku pingsan. Aku perlahan membuka mataku. Apa yang telah terjadi? Apakah aku di surga sekarang? Aku melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali pantai dibingkai oleh hutan. Tempat ini jelas sepi. Mungkin tidak selalu sepi. Di sana aku melihat sekelompok orang suku memakai pakaian aneh, memegang tombak. Aku mencoba mendekat untuk melihat lebih baik, tetapi permainan berakhir. Mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera merunduk, namun langkah kaki mereka semakin keras. Aku menahan nafasku mengharapkan keajaiban. Oh tidak, ini jelas merupakan akhir hidupku. Tapi tak disangka, tangan itu mendorongku semakin jauh ke dalam semak-semak seolah berusaha menyembunyikanku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berbicara satu sama lain dalam bahasa mereka. Pembicaraan terhenti. Sepertinya yang lain sudah pergi. Terima kasih banyak Tuan Tampan. Maaf mengganggumu, aku akan pergi sekarang. Aku mungkin melepaskanmu, tapi yang lain tidak. Orang-orang ini agresif dan akan menyerang penyusup manapun. Oh, dia bisa berbahasa Inggris? Bagus, aku terselamatkan sekarang. Saat aku mengikutinya melewati hutan, dia tetap diam, tapi mau tak mau aku melontarkan pertanyaan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu di sini? Kamu bukan warga lokal kan? Apakah kamu seorang ilmuwan? Bisa beritahu namamu? Silas. Baiklah, Silas. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelpon adikku? Dia akan segera menjemputku. Apa menurutmu aku akan ada di sini jika punya ponsel? Aku juga tiba di sini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu. Hidup seperti mereka satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setidaknya sampai seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bukan pulau terpencil. Tapi aku benar-benar ditinggalkan di sana. Kami sampai di sebuah gua di seberang pulau, yang menurut Silas, penduduk setempat tidak pernah berkeliaran. Kamu akan aman di sini, aku akan segera kembali. Aku tidak membutuhkan dia untuk menjagaku. Dia mungkin tinggal di sini bertahun-tahun, tapi aku tidak akan. Aku akan melarikan diri. Tidak sulit membuat rakit kan? Jadi aku mengumpulkan beberapa kayu. Kamu lapar? Silas kembali dan melemparkan padaku sesuatu yang terbungkus di daunan. Singkirkan serangga-serangga kotor ini dariku. Aku lebih baik kelaparan. Ini makanan lezat. Kamu harus mencobanya. Tetaplah di sini. Jangan melakukan hal bodoh. Hari mulai gelap, jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dalam keadaan lapar di gua yang pengap dan kotor. Ada lumut dan serangga kotor di mana-mana. Saat fajar menyingsing, aku tidak tahan lagi. Aku bangkit untuk melanjutkan mengerjakan rakitku. Tada! Mudah sekali. Sekarang selamat tinggal pulau bodoh. Tapi tidak. Rakit indahku hancur dan tenggelam begitu menyentuh air. Merasa kalah aku berbaring di pasir dengan frustasi. Tiba-tiba aku mendengar peluit. Silas? Bagaimana bisa aku naik ke sana? Apa aku peliharanya atau semacamnya? Apa penyebabnya membuatku berjalan jauh ke sini? Ingat, aku belum makan sehari pun. Kalau begitu, ayo kita sarapan. Tapi ambil uang kembalian dulu. Dia kemudian membawaku ke sungai dan menunjukkan cara menangkap ikan. Apa maksudmu aku harus sarapan dengan tongkat ini? Perhatikan dan pelajari, Tuan Putri. Kemudian Silas menusukkan tombaknya ke dalam air berulang kali hingga penuh dengan ikan. Oke, mau menantangku? Shh, itu mudah. Hanya saja tidak. Sepertinya ikan-ikan itu bisa membaca pikiranku. Sudah setengah jam berlalu dan masih nihil. Ada banyak ikan di laut. Tapi entah kenapa kamu tidak bisa menangkapnya. Jangan mengharapkan apapun dariku. Terserahlah, aku tidak lapar, aku tidak membutuhkannya. Adikku pasti akan segera datang dan membawaku keluar dari sini dengan helikopter pribadi. Tapi Silas benar-benar membersihkannya.
memanggang ikan di depanku hingga aroma sedap memenuhi hidungku. Tapi aku tidak mungkin menyerah pada hal ini. Ini adalah taruhan terbaikmu, kecuali jika kamu ingin mencoba tikus bakar atau jangkrik, atau... Bagus, beri aku. Saat kita pertama kali bertemu, menurutku kamu manis. Tapi setelah melihat ini... Tarzan sombong ini. Kenyang sekarang, kalau begitu waktunya bekerja. Bekerja? Jadi kamu hanya menjadikanku sebagai budakmu? Apakah kamu ingin tetap tinggal di gua itu? Kamu tidak boleh mencuri rumah serangga seperti itu. Kami terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mencapai pohon besar ini. Kita harus membuat kamu tempat berlindung di atas sana. Kamu akan aman dari hewan liar dan penduduk asli tidak akan pergi ke daerah ini. Apakah aku harus dinaikkan begitu tinggi? Jika mereka berbahaya, kenapa kamu bisa bertahan di sana selama ini? Apakah kamu mempermainkanku? Aku sangat beruntung. Aku tersapu badai saat berlayar sendirian. Dan ketika aku terdampar di sini, penduduk asli sudah siap untuk, kau tahu, mengirim aku kepada Tuhan. Tapi untungnya putri kepala suku Nora dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk membiarkanku hidup. Dan karena alasan tertentu dia melakukannya. Hal itu tidak akan terjadi pada sembarang orang. Oh, gadis Nora ini pasti sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu sebabnya kamu tinggal di sini selama ini? Sangat romantis. Berhentilah membuang waktu, ayo mulai bekerja. Membangun tempat perlindungan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan Silas terbukti cukup suka memerintah. Berikan aku dahan yang besar, lebih besar. Amy, tali rotan, beri aku pisau lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas. Kamu sangat penuh semangat beberapa menit yang lalu, istirahatlah. Aku ingin menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Aku duduk di sana menyaksikan Silas bekerja saat sore menjelang senja. Dan aku pasti tertidur sebentar. Karena ketika aku bangun rumah pohon selesai dibangun. Sejujurnya itu lebih baik dari yang aku harapkan darinya. Tapi di mana dia? Aku melihat sekeliling, tapi satu-satunya yang aku temukan adalah coretannya di tanah, tetap di sini. Aku senang memiliki tempat berlindung sendiri, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar suara, pasti berasal dari suku tersebut. Aku mengikuti arah suara itu, berharap tidak tersesat. Namun tak lama kemudian aku menemukan sekelompok penduduk asli berkumpul di sekitar api unggun besar. Mereka menyanyikan sesuatu, yang lain menari, yang lain bersorak. Sepertinya mereka sedang bersenang-senang yang membuatku merasa rindu kampung halaman. Untuk sesaat aku begitu tenggelam dalam perayaan mereka sehingga aku lupa bahwa aku sedang diam-diam. Oh, jangan lagi. Aku bisa saja mencoba lari, tapi aku membeku. Syukurlah Silas melangkah maju, menyuruh yang lain untuk tetap tinggal. Saat dia mendekat, kami melakukan kontak mata sebentar sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orang bahwa keadaan aman. Lalu mengedipkan mata sekilas sebelum kembali ke api. Tak lama setelah aku kembali ke rumah, Silas pun melakukannya. Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Aku tidak bercanda ketika aku mengatakan bahwa akan sangat buruk jika mereka mengetahui tentangmu. Maaf, aku hanya takut dan kesepian. Aku sendirian dan keluargaku pasti mencariku kemana-mana. Yang mengejutkanku, Silas datang untuk menghiburku. Semuanya akan baik-baik saja, aku mengerti. Siapa? Di mana? Bagaimana kabarmu di sini? Dia jelas tidak tahu banyak bahasa Inggris, tapi senjatanya yang diarahkan ke aku sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Silas segera berlari untuk menenangkannya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi dia pergi. Meski tidak sebelum menatapku dengan pandangan kotor untuk terakhir kalinya. Ternyata itu adalah Nora. Oh, sungguh melegakan. Seorang kenalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jangan merayakannya terlalu cepat. Nora memaksamu untuk segera pergi. Oh, dia tahu caranya? Kalau begitu aku tidak punya banyak pilihan apakah aku tetap di sini atau pergi dari sini kan? Jangan khawatir, aku akan menjaga Nora. Dan dia pasti melakukannya karena hari-hari berlalu dan penduduk asli tidak pernah datang untuk mengusirku. Silas terus mengunjungiku setiap hari, membawakan pakaian, mengajariku memetik buah dan berayun di dahan. Tak lama kemudian pekerjaannya beralih ke permainan. Dia mulai mengajariku tarian suku dan kosakata. Dan kami mengunjungi air terjun dan danau di sekitar pulau. Cukup menyenangkan. Serasa berpetualang lagi bersama ayah. Percaya diri dengan pengetahuan tentang pulau itu, aku mulai menjelajah sendiri. Tapi Silas tidak mempersiapkanku untuk ini. Seekor macan tutul muncul dan perlahan bergerak ke arahku. Aku mencoba tetap tenang menemukan cara untuk melarikan diri meskipun seluruh bagian diriku ketakutan. Tiba-tiba Nora melompat turun entah dari mana dan mengelus macan tutul itu, seolah-olah dia adalah anak kucing kecilnya. Dia memberinya seekor ikan lalu kucing itu dengan senang hati lari. Terima kasih banyak. Aku Amy, teman Silas. Silas? Milikku. Ya, dia milikmu sepenuhnya. Aku sangat membencinya. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Silas? Aduh, tidak. Nora mendengus keras sebelum pergi. Ini, atau sebaiknya aku tidak membaginya karena kamu sangat membenciku. Oh, hentikan. Hidupku dipertaruhkan. Ini bukan waktunya untuk mengakui perasaanku. Ups, apa yang baru saja aku katakan? Aku terus tergagap, membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak mendengarkanku, kan? Kamu belum mendengarkan apapun yang kukatakan. Hah? Apa katamu?
Dia menyeringai dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat gelang konyol itu. Pulau ini tidak terlalu buruk. Aku memiliki kebebasan yang selalu aku inginkan. Aku bangun saat matahari terbit dan mengalami hal-hal seperti ini. Inilah kehidupan sebenarnya. Suatu hari matahari sudah terbenam dan Silas masih belum juga datang. Aku mulai khawatir saat dia tiba. Bersama Nora, Silas bilang dia ingin membawakanku beberapa pakaian. Aku lega dia akhirnya ingin berdamai. Tapi ekspresinya membuatku bingung. Ketika aku berterima kasih dia tidak mengatakan apapun atau bahkan tersenyum. Kami duduk mengelilingi api. Silas dan aku membicarakan satu persatu hal. Ups, kita mungkin lupa tentang Nora. Tapi kendala bahasa adalah masalah besar loh. Jadi dia hanya duduk merajuk. Tiba-tiba dia berdiri menyebabkan batu bara panas berceceran di sekujur tubuhku. Silas buru-buru membantu membersihkan tanganku sementara Nora bergegas pergi. Apa dia baik-baik saja? Mungkin kamu harus mengikutinya. Tapi Silas meyakinkanku bahwa dia akan baik-baik saja dan pergi mencari getah lidah buaya untuk luka bakarku. Aku pikir dia salah menafsirkan hubungan kita. Apa iya? Karena aku juga berpikir ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu terkejut, namun berhasil menenangkan diri untuk menjawab dengan kikuk. Kata siapa? Aku rasa kamu belum mengajakku kencan, Tuan. Besok akan menjadi kencan pertama kita. Di hutan jamur, bagaimana menurutmu? Aku senang Silas memilih tempat ini untuk kencan, karena segala sesuatu tentang tempat ini sangat menarik dan indah. Tak lama kemudian aku telah berjalan jauh di depan Silas. Aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, namun ada sesuatu yang menarikku semakin jauh ke dalam hutan. Aku berjalan menyusuri gua ini sambil berpikir aku melihat seberkas cahaya di ujungnya. Dan memang ada. Gua itu bukanlah jalan buntu, tapi hanya ditutupi tanaman merambat. Dan, ya Tuhan, ini seperti surga lain yang belum ditemukan. Dan ada puing-puing helikopter tua. Aku segera memanggil Silas, dan dia sepertinya juga tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kami menjelajahi helikopter sepanjang pagi, tapi yang ada hanyalah bongkahan sampah berkarat. Kami hendak pergi ketika Silas menekan tombol dan radio menjadi hidup. Kami telah menemukan hobi baru kami. Sejak itu kami pergi ke sana setiap hari, mendengarkan musik dan rekaman konten di stereo. Namun pada akhirnya kami mendapat sinyal radio yang lemah. Dan untuk pertama kalinya kami memiliki koneksi ke dunia luar. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan berita, tapi aku tergerak oleh cerita yang terdengar familiar. Tepat setelah kematian nama terbesar di industri permata, istrinya diusir dari rumah. Adakah kaitannya dengan hilangnya sang putri bungsu? Siapa yang akan menjadi pemenang perebutan warisan? Apakah ini nyata? Apakah mereka membicarakan keluargaku di radio? Kenapa ibuku pergi? Aku kemudian mengingat perilaku aneh ibu sebelum aku pergi. Dia untuk pertama kalinya mendorongku untuk melakukan petualangan. Dan entah bagaimana aku berakhir di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Oh tidak, bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada putrinya sendiri? Tenang, aku yakin ini lebih dari itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Secara pribadi menurutku harimau tidak memakan anak-anaknya. Mungkin tidak. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus pulang, sekarang. Hey, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk berpergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali. Sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini? Aku harus segera pulang untuk mencari tahu. Dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas. Itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau. Aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang. Pergi, pergi. Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin lebih cepat. Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas dengan ayah.
Bahaya. Aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti, keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja. Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal. Terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap. Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas. Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata, setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka, dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini? Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis, Sweet Pea memainkan lagu favoritku.
Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kendok pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat. Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B, kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang berproposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan aku siap. Aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan. Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup. Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu, lalu perlahan terbuka, disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu, dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita? Karena putriku, Briona, lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." "Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu?" Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan. Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas, Amy, hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain, dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas.
Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah, dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya. Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut, apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang. Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik. Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Shiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku, Yukiko tak akan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku? Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong jangan sebutkan namanya, tolong, tolong, tolong. Akira, aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. Hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku? Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya. Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Ku coba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali.
Hei, para idiot itu, mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, kalian beruntung. Aku datang ke sini tepat waktu. Tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus. Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku. Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di Akademi Karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya. Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya, kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian." Tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa, benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah Akira jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. Tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan, menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku, dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys? Baiklah. Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun? Berhenti menggangguku kau anak kecil? Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangannya ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya kulihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak.
Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secercah harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apa kau punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi, aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat bodoh berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri, naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo, aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf, aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apa kau bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup? Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau kukatakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau. Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal. Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat John berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah. Soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat yang sungguh peduli padaku daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju. Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami. Tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang, ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak, Yukiko. Biar ku jelaskan. Aku percaya padamu, Jun. Tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara.
Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian Chiharu cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya kukira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun, baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. Apa? Aku tak paham, kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu, aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu, hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira. Akhirnya, kembali ke habitat alamiku. Sekarang anak-anak kota ini bisa lihat kemampuanku. Lihatlah, kobaran apiku yang besar dan indah. Mereka sangat kagum dengan kemampuanku saat tiba-tiba, kegembiraan itu dihentikan beberapa guru yang lebay. Mereka mulai membentakku, mengatakan kalau ada aturan melarang penggunaan api. Bagaimana bisa kalian sebut ini perkemahan kalau api unggun tak diizinkan? Menyalakan api adalah kemampuan bertahan hidup yang penting. Orang-orang kota membosankan ini tak tahu apapun. Lagi pula siapa butuh aturan mereka? Aku tahu aku tak butuh. Hai, aku Nova. Si bahaya kebakaran. Dan aku tak selalu tinggal di kota. Kuhabiskan 14 tahun hidupku tinggal di jalanan. Keluarga kami dulu berkeliling negeri dengan trailer kami. Kami tak pernah tinggal di tempat manapun lebih dari beberapa bulan. Kami mengumpulkan makanan dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi duniaku jungkir balik saat orang tuaku memutuskan bercerai. Ibuku ingin menetap dan ayah akan melanjutkan hidup di jalan. Aku memohon agar bisa pergi dengan ayah tapi ibu mendapat hak asuhku. Aku ingin sekali tinggal denganmu burung kecilku, tapi aku harus pergi. Tak ada sangkar yang bisa menahanku terlalu lama. Di saat itu aku janji pada diriku sendiri aku juga akan bebas dan membentangkan sayapku. Aku dan ibu kemudian tinggal di apartemen 2 kamar di Savannah, Georgia, di mana kami disambut tetangga baru kami. Brenda Foster, seorang guru SMP dan anaknya Scott yang akan segera bersekolah denganku. Bu Foster sangat ramah, tapi sejak aku bertemu dengan Scott, aku tahu kami tak akan akur. Orang-orang kota selalu menggerutu dan lekat dengan ponsel mereka. Ibu harus ambil 2 pekan untuk memenuhi kebutuhan. Akuntan di siang hari, pegawai Burger King di malam hari. Lemari pakaiannya yang warna-warni tergantikan dengan seragam kusam dan yang kami makan sekarang hanyalah makanan cepat saji. Masih kusimpan secerca harapan suatu hari nanti saat ibu menghasilkan cukup uang, kami akan segera kembali ke jalan. Tapi tidak, ini akan jadi rumah kita selamanya. Semua mungkin berat untukmu pada awalnya, tapi percayalah padaku, ini akan baik bagimu ke depannya. Kedengarannya ia ingin hidupku jadi membosankan dan pengap seperti ini untuk selamanya. Kemudian tiba waktu bersekolah. Ada banyak sekali aturan dan setiap momen di hari kami telah dijadwalkan. Dalam satu pagi saja, aku terkena masalah karena pergi ke kamar mandi dan karena memakan bekalku. Dan di atas itu semua, setiap guru mengeluh tentang tulisan tangan dan pengejaanku. Tapi semuanya jadi makin buruk saat aku berada di antara anak-anak lain. Bisa ku dengar bisikan mereka kemanapun aku pergi. Satu anak bahkan mendatangiku untuk bertanya kenapa aku pakai baju hippie yang aneh. Pakaianku tidaklah aneh, kalian yang aneh. Bahkan ketika beberapa dari mereka mengajakku duduk bersama saat makan siang, aku merasa seperti orang luar. Ada yang mau minuman pink sepulang sekolah? Bukan aku sedang menabung untuk di Eras Tour. Ikut sertakan aku memasuki era cewek pink. Tak ada satu kata pun yang mereka ucapkan masuk akal bagiku. Akhirnya mereka bertanya mengenai kehidupan lamaku. Ya, kami tak harus makan makanan tak sehat ini, kami bisa dapatkan sayuran segar di pinggir jalan. Dan aku tahu bagaimana menguliti korban jalan. Dan setiap hari kami mencoba bermacam buah dan jamur yang berbeda, tapi berhati-hatilah, jamur bisa saja membunuhmu. Tapi pada saat itu, kuperhatikan mereka tak bisa berkata-kata ataupun pucat seperti hantu. Apa, aku mengatakan sesuatu yang salah? Setiap hari sekolah adalah penuh dengan pelajaran yang membingungkan. Tapi hari ini adalah pelajaran musikku yang pertama dan aku sangat bersemangat akhirnya kulakukan hal yang kubisa. Saat guru musiknya, Pak Sapiro, bertanya apa ada yang ingin tampil di kelas, aku bangkit dari tempat dudukku, siap beranjak. Dengan percaya diri ku nyanyikan lagu kesukaanku, tapi di tengah-tengah Pak Sapiro menyelaku.
Kita belajar musik klasik. Gaya itu disebut reggae yang tidak kami ajarkan di sini. Nova itu hippie yang aneh. Satu kelas pun tertawa terbahak-bahak. Apa salahku? Scott, aku ingin sekali memberinya kesempatan untuk mencicipi gitar Rosewoodku, tapi semua orang menahanku. Pada akhirnya Pak Sapiro mengatakan dia akan bicara dengan ibu kami sepulang sekolah. Scott dan ibunya sudah pergi sebelum ibuku datang. Pak Sapiro memberitahu ibu kalau aku ini pemarah yang selalu berpakaian tak pantas. Aku menunggu ibu membelaku, tapi dia hanya meminta maaf. Saya akan bicara dengannya nanti. Tolong maafkan perilakunya, dia tak pernah sekolah sebelumnya. Siapa wanita ini dan apa yang dia telah lakukan pada ibuku? Kemudian kuceritakan kepada ibu betapa mengerikannya sekolah. Tatapan dan ejekan yang terus-menerus, bagaimana semua orang sepertinya agak takut denganku. Berlawanan dengan yang kuharapkan, ibu memberitahuku sebaiknya aku berusaha lebih keras untuk berbaur dan dia bahkan membelikanku pakaian normal untuk bersekolah. Ibu, pakaian adalah caraku berekspresi. Aku tak mau ganti hanya untuk berbaur. Apa yang terjadi pada ibu? Bukankah ibu yang mengajariku untuk jadi diri sendiri? Memang, tapi sekarang aku ingin kau berbaur supaya kau bisa berteman. Aku harus pergi sebelum mulai menangis. Aku tak bisa tetap berada di apartemen yang pengap itu lagi. Jadi aku keluar dari jendela, memanjat turun tangga darurat dan melarikan diri. Tapi di satu titik sadari aku tak tahu kemana harus pergi. Jadi aku berkeliaran hingga bertemu dengan keluarga Foster yang bersikeras mengantarku pulang. Anehnya, Scott tampak tak begitu mengesalkan dan terus memandangku canggung di sepanjang perjalanan pulang. Ibuku jelas terkejut melihatku saat dia membuka pintu. Aku merasa bagai lelucon, karena ia bahkan tak sadar pelarian memberontakku yang hebat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setelah memikirkannya lagi, aku menyimpulkan kalau aku bisa dapatkan kehidupan lamaku jika aku temukan ayahku. Andai aku tahu caranya. Keesokan paginya di sekolah, ku cari perlengkapan yang kubutuhkan untuk menemukan ayahku. Kompas, senter, peta. Scott, apa yang kau lakukan di sana? Kau duluan. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di kelas musik kemarin. Giliranmu. Aku mengumpulkan apa yang kubutuhkan untuk mencari ayahku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Menghentikanmu? Kelihatannya kau butuh bantuan. Peralatan itu mungkin membantumu ratusan tahun yang lalu, tapi kini kita cukup gunakan internet. Aku tak mau bantuan Scott. Tapi mungkin dia benar. Aku tak punya petunjuk harus mulai dari mana dan bahkan kesulitan menggunakan ponselku. Mungkin aku butuh sedikit bantuan untuk belajar internet. Ikuti aku. Scott menghabiskan sepanjang sore mengajariku dasar-dasar internet. Dia juga menanyakan kehidupan lamaku dan kudapati diriku bercerita semuanya padanya. Semua yang kurindukan dan yang kubenci dari kehidupan baru ini. Yang membuatku heran, dia maklum. Ibunya juga seorang ibu tunggal dan sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah hari itu, kurasa benciku padanya sedikit berkurang. Sekitar seminggu kemudian, kurasa aku siap untuk memulai pencarianku. Aku tak tahu kalau googling nama ayahku akan memberiku hasil jutaan. Aku hampir menyerah saat kulihat beberapa orang mencari anjing mereka. Itu memberiku ide. Kucetak sebanyak mungkin selebaran yang diperbolehkan perpustakaan dan menghabiskan hari berikutnya menempelkannya di perkampungan. Aku terkejut dengan nomor telepon asing. Halo? Ya, hai, aku baru saja melihat seorang hippie yang kebingungan berkeliaran dan itu cocok dengan deskripsi yang kau berikan. Aku sangat terkejut dengan betapa cepatnya aku mendapat respon. Tapi kemudian kulihat Scott setengah blok jauhnya menyeringai padaku dengan ponsel di tangan. Internet yang kau ajarkan kepadaku tidak berguna. Menemukan orang tidak secepat itu, bahkan dengan internet. Peluang terbaikmu adalah database di kantor polisi. Apa kau yakin kau? Aku tak perlu mendengar kata-kata lagi dan segera menepikan mobil polisi yang lewat. Di sebelah sini, Pak. Petugas polisi menepi dan menurunkan jendelanya. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa kami ke kantor. Apa yang kalian berdua lakukan? Di mana orang tua kalian? Begini, saya mencari ayah saya. Kudengar petugas itu bicara melalui intercom, mengatakan dia membawa anak hilang kembali ke kantor. Ya, bukan itu yang kumaksud, tapi kurasa apapun yang bisa dilakukan. Saat dia menuntunku ke bagian belakang mobil, aku ingat, Pak, dia bersamaku. Apa sebaiknya kita membawanya juga? Koreksi, 2 anak hilang. Scott jelas tercengang saat petugas polisi memandu kami memasuki mobilnya. Lucu sekali. Tentu saja aku membutuhkan pendampingku untuk membantuku temukan benda database itu. Tak lama setelah tiba di kantor, petugas itu meninggalkan ruangan untuk mengambilkan air untuk kami. Segera setelah pintu ditutup di belakangnya, aku langsung beraksi. Aku harus mencari di setiap sudut, tapi Scott tak membantu. Ayo bantu aku, di mana kira-kira benda database itu di ruangan ini? Apa? Tidak bodoh, itu ada di sini. Kemudian dia ke depan komputer dan melakukan beberapa klik. Ketika nama ayahmu di sini. Tetap awasi. Dalam sekejap sebuah file berisi informasi ayahku muncul. Aku mencetaknya dan berlari kencang pulang sebelum tintanya mengering. Jantungku berdegup kencang saat ku tekan nomor ayahku. Heyo. Ayah, senang sekali mendengar suaramu. Oh, siapa ini? Ini aku, Ayah. Sangat hening di seberang sana. Apa ku telepon nomor yang salah? Ini aku, Nova.
Nova, senang bisa mendengar kabarmu. Coba tebak, nak. Aku telah melakukan berbagai macam petualangan. Kemudian dia cerita semua perjalanan menakjubkan yang aku ingin sekali berada di sana. Kemudian kutanya dia di mana supaya aku bisa menemukannya. Aku hidup di masa sekarang, burung kecilku. Aku pergi kemanapun jalan membawaku. Kumohon ayah, biarkan aku ikut. Baiklah, temui aku di pintu keluar antar negara bagian jam 10 malam besok. Ia mengakhiri panggilan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Aku tiba-tiba ingin menangis entah kenapa. Itu pasti air mata haru. Aku akhirnya bertemu dengan ayahku lagi, tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Mungkin pendampingku Scott bisa membantu, itu jika dia berhasil kembali dari kantor polisi. Ups! Aku lari ke apartemen Scott dan yang mengejutkan, dia yang membuka pintu. Hei, bagaimana kau bisa sampai rumah? Setelah ku jelaskan ke petugas kalau kau itu hanya sedikit nyentrik, dia membiarkanku pergi. Aku minta maaf aku meninggalkanmu di sana. Aku sungguh tak berpikir. Oh, aku bicara dengan ayahku. Dia akan menjemputku besok malam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk jalan ke tol. Jalan tol? Orang tua macam apa yang menyuruh anaknya yang 14 tahun menemuinya di jalan tol malam-malam? Apa dia bahkan bertanya keadaanmu? Atau ibumu? Dia jelas tak peduli sama sekali. Tunggu. Iya, dia sebenarnya tak bertanya. Tapi ayah mungkin sibuk. Lagi pula kita bisa bicarakan itu besok saat kami bertemu. Beraninya Scott berpikiran buruk akan ayah. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Dia itu berjiwa bebas dan aku seharusnya berpergian dengannya. Hidup itu tentang menjadi spontan. Ibuku bahkan tak mengerti itu. Jadi aku tak berharap kau mengerti. Tapi jika kau tak mau menolongku, tak apa, akan ku cari jalan keluar sendiri. Kemudian aku bergegas pergi. Malam berikutnya, saat aku sedang berkutat dengan Google Maps, ponselku tiba-tiba terenggut dari tanganku. Kuantar kau ke sana. Kau bisa tersesat jika pergi sendiri. Aku masih agak kesal soal kemarin, tapi dia itu baik sekali. Ditambah, Scott benar, aku akan tersesat jika sendirian. Kami tiba lebih awal dan menunggu. Waktu terus berlalu, jadi ku telepon ayahku beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Kemudian kulihat saat itu sudah lewat jam 11, panggilanku akhirnya terhubung. Oh, astaga, kau di sana sekarang? Bus kami sudah lewat savana beberapa waktu lalu. Hahaha. Kami mengadakan pesta besar, kau harus lihat. Oh, ya, mungkin kita akan bertemu lagi segera. Selamat tinggal, burung kecil. Dia langsung menutupnya. Kulihat Scott memperhatikanku menunggu reaksi, tapi aku tak sanggup lagi menahannya dan menangis. Scott membawa kami ke bus untuk pulang. Aku terisak-isak sepanjang perjalanan dan tak sanggup bicara dengan semua air mata ini. Akhirnya Scott angkat bicara. Saat orang tuaku bercerai, aku juga habiskan banyak waktu marah kepada ibuku. Aku tak paham kenapa ia tak membuat ayahku tetap tinggal. Tapi, ia sudah berusaha, ya kan? Tidak, ibu hanya menerimanya, dan akhirnya kusadari kalau dia tak lemah seperti yang kukira. Ia memilih untuk tinggal untuk memastikan kehidupanku normal. Memutuskan pergi akan sangat mudah, dan apa yang ia lakukan, tetap bertahan, sebenarnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak disangka apa yang dikatakan Scott terdengar dewasa. Setelahnya, kami duduk dalam hening selama beberapa waktu. Aku paham apa yang Scott katakan, tapi kurasa itu tak berlaku untuk kasusku. Ibuku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Kami tiba di rumah larut malam. Sebelum kami berpisah, Scott berkata, "Kenapa kau tak tanya ibumu kenapa ia memutuskan untuk tinggal di sini? Anak-anak tak selalu paham kenapa orang tua melakukan hal-hal tertentu. Mungkin kau mendengarkannya." Aku mengangguk dan menghela napas panjang sebelum membuka pintu. Ibuku sedang menelpon polisi, dan begitu ia melihatku, ia berlari memberiku pelukan paling hangat yang pernah aku dapatkan selama ini. Ibu bertanya aku dari mana, dan kuceritakan padanya semuanya. Bagaimana aku berusaha menemukan ayah, bagaimana dia tak menemuiku, dan apa yang dikatakan Scott tadi. Ia mendengarkanku dengan penuh perhatian, kemudian bilang bahwa apa yang dilakukan ayah buruk sekali, tapi tak sepenuhnya di luar karakternya. Kau tahu bagaimana kita singgah di kota dari waktu ke waktu. Melakukan pekerjaan sementara seperti jadi pelayan dan mencuci mobil, kan? Yang tak kau ketahui adalah ayahmu selalu mengacau dan dipecat beberapa hari setelah dia mulai bekerja. Jadi kami memutuskan dia akan menjagamu sementara aku yang bekerja. Aku tak menyadari betapa beratnya ibu selalu bekerja sementara aku dan ayah hanya bersenang-senang. Lalu aku bertanya kenapa ibu memilih kehidupan seperti ini. Saat ibu bertemu dengan ayah, ibu bekerja penuh waktu. Sementara ayahmu menganut paham, dunia adalah buku dan bepergian membuatmu menjadi pendongeng. Tentu itu terdengar memukau. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku dan membebaskan diri dengan trailer yang kami beli. Tapi kenapa ibu putuskan untuk menetap setelah sekian lamanya? Setelah ada kamu, ibu sadar bahwa kehidupan kita yang mengembara bukanlah lingkungan yang baik untuk anak-anak. Aku khawatir kau akan mengalami kesulitan saat kau beranjak dewasa, terutama karena ayahmu tak membantu dan selalu menjadi contoh buruk untukmu. Lagi pula homeschooling itu sulit, kami bukanlah guru. Kau pantas untuk tumbuh besar di rumah yang stabil, punya teman sebaya, dan menjalin hubungan erat dengan mereka. Aku punya kalian berdua, dan orang yang kita temui dari seluruh penjuru negeri. Itu belum cukup, sayang. Kurasa aku sebaiknya memberimu kehidupan yang normal sementara kamu masih muda. Kau akan lebih siap untuk membuat keputusan sendiri saat dewasa nanti. Tak adil untukmu, karena bukan kau yang memilih kehidupan itu, tapi kami. Kebencian yang kumiliki terhadap ibu mencair, dan tergantikan oleh rasa syukur mendalam atas semua yang telah ia korbankan.
Aku tak pandai berkata-kata, jadi ku sampaikan itu sebisaku. Apa ibu merindukan kehidupan lama ibu? Ya, tentu. Tapi untuk sekarang, kau adalah prioritas utamaku. Setelah rasa sakit itu pergi, tiba waktunya untuk pulih. Aku berusaha fokus pada pelajaranku dan memahami aturan. Ibuku bahkan membantuku memilih pakaian yang pantas untuk bersekolah, tapi masih terkesan diriku. Aku berusaha menikmati film yang sama seperti anak-anak lainnya dan belajar memainkan lagu kesukaan mereka dengan gitarku. Segera, mereka jadi teman-teman baruku. Aku pun lanjut jadi akrab dengan Scott, teman sekaligus rekan seperjuanganku sejak awal. Aku dan ibu setuju kami tak meninggalkan kecintaan kami akan bepergian, dan ia janji merencanakan beberapa trip perjalanan besar setiap tahun mulai dari musim panas ini. Aku tak sabar menunggu untuk trip kami ke air terjun Niagara dengan Bu Foster dan Scott. Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di Festival Sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku Mindy, sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir Chloe, aku akan tinggal di sini sementara waktu, jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku, lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi.
Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan. Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini, akan ada inspeksi besok. Jadi maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan baik ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali, terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun tiba-tiba Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike.
Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah. Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu. Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku, dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini. Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan, atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana. Sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana? Mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri. Kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus?
Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson. Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tapi Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku. Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku?